Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Asre. Salam penyertaan Tuhan. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang berbahagia dan diberkati, semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan di tempat ini. Kita persiapkan seluruh hati kita, hidup kita kepada Dia. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan memenuhkan kami, Tuhan Yesus, di tempat ini Tuhan. Dalam tempat kudus-Mu Tuhan Yesus. Dari setiap hati kami Tuhan Yesus, merindukan hadirat-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau semakin dekat Tuhan ada dalam setiap hati kami Tuhan. Oh Yesus, menyembah-Mu Tuhan. Kami nyatakan sembah kami kepada-Mu Tuhan.
sebagai pemuji penyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami membawakan setiap pujian kami dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami terima itu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kami perkatakan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan oleh kebenaran-Mu Tuhan, iman kami semakin kuat Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kuat kuasa kebenaran-Mu Tuhan Yesus menjamah setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami Bapa boleh Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus, membawa terang-Mu Tuhan kemanapun kami berada Bapa, menjadi berkat Tuhan Yesus dimanapun kami ada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus selama kami ada Tuhan, tak putus-putusnya juga Tuhan kami Tuhan Yesus memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus, menaikkan syukur bagi-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dengan bersah hati kami akan menghancurkan segala pesan iblis, kuasa kegelapan, tipu daya setan, roh pikiran barat, pengacau tidak bisa menjamah kami. Roh sakit penyakit tidak kuasa-Mu di dalam nama Yesus, tidak bisa menjamah kami di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Biar kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini, melawan setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur dan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, kita percaya dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Mari tanya kepada setiap kiri kanannya, siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Kita pasti semuanya semakin siap. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk. Haleluya. Kita tak bertepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Cita Tuhan, sebab kami berjalan di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami Tuhan, sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya Kau yang menuntun kami. Langkahku, katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Lambaikan kedua tanganmu, yang Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kami kan berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan
Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oke, saya kasih satu pertanyaan. Ini pasti semuanya bisa menjawab ya. Haleluya. Pertanyaan sederhana. Iman timbul dari pendengaran akan? Baiklah, kalau seperti itu, mari perkatakan firman Tuhan yang ada dalam diri saudara kepada step kiri kanannya. Haleluya. Semuanya saling berkati dengan firman Tuhannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yuk saling perkatakan. Haleluya. Satu sama yang lain. Haleluya. Wah, sepertinya banyak nih firman Tuhannya. Haleluya. Oke. Salah satu. Oke. Boleh ya memberkati saya juga di tempat ini. Haleluya. Coba firman Tuhan dari Rifan. Apa tadi yang dibagikan kepada teman-temannya? Oke, isinya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sebab firman itu yang menjadi pelita bagi setiap kita, amin. Yang menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kita, haleluya. Haleluya, mari kita semuanya bertepuk tangan, kita muliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Sebab dasar yang kami harapkan Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, Tuhan melalui kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Pujian bagi nama-Mu Tuhan. Dengan iman kita katakan, dasar dari yang ku harapkan, ku
puji Tuhan kita tinggi, tinggi. Namamu dipuji, korban kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Kau Raja keagungan, Raja keagungan. Katakan dengan imanmu, Raja keagungan. Haleluya, Kau Raja kami Tuhan, Raja yang agung yang maha mulia. Haleluya, layalah Kau ditinggikan Tuhan. Haleluya, Tuhan berikan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus di tempat ini. Kau Raja keagungan kami Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan, sampai selama-lamanya dan tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Kau Raja, Engkau Allah dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan sembah kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Oh Yesus, oh Tuhan, kami tinggikan Engkau, Allah kami. Oh, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan Yesus, lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Sebab sungguh besar setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kami nyatakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada kata yang bisa, oh Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya
Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita tinggikan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran di dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran selamanya ditinggikan diagungkan Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Engkau ditinggikan di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan dan kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa yang di sorga. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Syukur bagimu Tuhan untuk waktu dan kesempatan Kau berikan sehingga umatmu bisa datang beribadah kepadamu. Dan sebentar mereka menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berbicara bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini, dan mereka sudah membukakan hati mereka Tuhan Yesus. Mereka siap menerima kebenaran firman-Mu Bapa yang di sorga, dan Roh Kudus bekerja luar biasa dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi, memberikan pengertian Tuhan akan kebenaran-Mu Tuhan, supaya mereka bisa memahaminya Tuhan, dan mereka bisa menerimanya, bahkan mereka bisa mengerjakannya di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kuasa pengurapan-Mu yang sudah bekerja. Hamba-Mu Tuhan menyerahkan semuanya kepadamu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Lawatan Tuhan tetap terjadi dengan luar biasa. Bahkan setiap kami Tuhan menikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala pekerjaan setan kegelapan, tidak mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus pikiran mengembara kami usirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Gelisah dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terpujilah nama Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi remaja. Saudara siap diberkati dengan firman Tuhan. Yang siap untuk diberkati dengan firman Tuhan katakan saya. Iya, semuanya tentu harus konsentrasi ya. Puji nama Tuhan. Nah, karena firman Tuhan ini luar biasa, tidak hanya sekedar kata-kata saudara untuk didengarkan ya, tetapi nah seperti tadi ya sudah disampaikan, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saya percaya kita semuanya mau memiliki iman ya, karena dengan iman nah segala sesuatunya saudara bisa terjadi. Puji nama Tuhan, haleluya. Yuk kita baca saja dari kitab Mazmur 119 ayat 105. Tadi sudah disampaikan ya. Haleluya. Yuk kita ucapkan bersama-sama karena ini sudah minggu ketiga ya. Ya, untuk firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. 1-2 ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Luar biasa saudara ya. Jadi firman Tuhan ini menjamin pelita.
pelita untuk menerangi jalan-jalan hidup saudara. Ya, setiap kita tentu saudara perlu pelita, ya perlu penerangan. Nah seperti ruangan ini kan perlu saudara penerangan ya, supaya anak kita nyaman, saudara kita bisa melihat keadaan situasi dan segala sesuatunya ya. Bahkan kita bisa mengikuti ibadah saudara dengan apa ya, dengan nyaman lah, dengan sungguh-sungguh kalau ada penerangan. Nah karena semuanya bisa terlihat, nah ya seperti itu. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita, nah terlebih lagi tentu secara rohani ya, kita perlu pelita saudara untuk menerangi jalan-jalan hidup kita. Apakah pelita itu? Yaitu firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman itu pelita bagi kakimu ya. Bukan hanya saudara maksudnya berbicara ini secara jasmani, tetapi ini terutama berbicara tentang perkara roh ya, untuk menerangi kehidupanmu supaya kau mengerti dan tahu kemana harus melangkah. Dan kalau ada penerangan tentu saudara akan tahu apakah jalan itu baik atau jalan itu berlubang-lubang atau jalan itu sedang ada air. Nah ya, kalau saudara ada penerangan, tentu saudara akan mengerti melangkah. Oh ini ada lubang, oh ini ada batu, ini ada sesuatu yang inilah ya, yang tidak baik. Saudara tentu akan bisa menyingkir ya, mencari jalan yang lain. Nah ya begitu juga di dalam kehidupan kita perlu firman Tuhan yang akan menjadi pelita ya dalam kehidupan kita saudara, untuk menerangi jalan-jalan hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah seperti yang disampaikan saudara minggu lalu, firman Tuhan itu dikatakan itu adalah makanan rohani. Nah bapak-bapak rohani kita berkata seperti itu ya. Jadi firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Seperti yang sudah saya sampaikan Sabtu yang lalu, seperti jasmani kita ini, tubuh kita ini perlu makan. Iya kan? Haleluya. Nah, siapa di sini sudah makan 2 kali dalam 1 hari ini? Katakan saya. Saya angkat tangan, oke. Mungkin sudah lebih daripada itu ya. Cemilannya lagi, nanti jajannya lagi. Mungkin sudah ada 3 atau 4 atau 5 kali. Oh puji nama Tuhan. Atau hanya masih sekali. Atau ada yang puasa di sini. Oh luar biasa. Nah ya, jadi seperti jasmani kita ini perlu makanan. Haleluya. Supaya apa saudara? Supaya kita kuat. Ya, tentu supaya kita hidup, supaya kita kuat. Amin. Supaya saudara bertumbuh, yang masih memerlukan pertumbuhan ya, yang belum berhenti pertumbuhannya. Nah ya, supaya saudara bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Nah seperti itu ya. Nah jadi memerlukan saudara. Bahkan kita tidak bisa sembarangan makan, ya kan? Nah saudara kan pasti tahu, oh kalau aku kebanyakan makan cabai aku nanti, nah tidak ini ya, pencernaan saudara tidak kuat, nanti aku bisa diare dan segala sesuatunya. Misalnya saudara nanti terlalu banyak makan apa lagi ya, makan yang asam-asam ya, mungkin saudara juga, nah pencernaan saudara nanti, nah tidak ini ya, tidak bisa menerimanya. Tentu saudara harus memilah-milah, harus memilihnya ya, supaya menjadi benar-benar kesehatan. Haleluya. Jadi tentu saudara tidak hanya asal makan ya, asal makan nasinya nanti saudara segudang, kemudian nanti lauknya sedikit saja, yang penting kenyang. Nah saudara katakan seperti itu. Nah mungkin itu ya bagi anak-anak kos mungkin akhir-akhir bulan ya, nggak apa-apa lah, yang penting kenyang ya. Nanti gizinya itu nanti dulu, makanan enaknya itu nanti dulu. Nanti kalau sudah, nah datang lagi kirimannya ya, beasiswa. Haleluya, beasiswa dari orang tua. Nah pemuda-pemudi, nah jadi kita perlu makan. Nah ya saudara kan karena makan makanya bisa sampai di sini. Nah kalau tidak saudara, apalagi kalau sudah berminggu-minggu tidak makan ya, saudara pasti tidak akan ada kekuatan untuk bergerak, untuk berjalan, apalagi untuk sampai ke sini. Jadi perlu makanan saudara, supaya kita hidup, supaya kita kuat, supaya kita sehat dan bisa bertumbuh ya. Dan sekarang ini kita berbicara tentang kehidupan rohani. Nah bapak-bapak rohani kita berkata saudara, firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Jadi kalau rohani saudara mau hidup ya, kalau rohani saudara mau hidup, mau bertumbuh, mau sehat, bahkan mau berbuat lebat, saudara harus beri makan. Haleluya. Makanannya tadi apa? Firman Tuhan. Amin. Nah lalu bagaimana cara memakan firman Tuhan? Apakah Alkitab? Nah ya, Alkitabnya tadi saudara itu kemudian dibakar atau saudara ya,
Nah direndam kemudian airnya diminum, tidak seperti itu ya. Bagaimana? Nah supaya firman Tuhan tersebut menjadi makanan rohani, tentu saudara harus membacanya. Haleluya, membaca, mendengar, haleluya, dengan membukakan hati saudara ya, dengan penuh kerinduan supaya memang benar-benar firman Tuhan itu, nah ini ya, menjadi milik saudara. Firman Tuhan itu benar-benar bekerja, memberkati hidup saudara, memang benar-benar memberikan kekuatan baru untuk kehidupan rohani saudara. Haleluya. Bahkan memberikan kesehatan, memberikan pertumbuhan, bahkan membuat menjadi, saudara menjadi berbuah. Nah seperti itu. Jadi kita perlu bertanggung jawab dengan kehidupan rohani kita. Jadi kita perlu bertanggung jawab saudara ya. Jadi kita tidak hanya peka dengan apa? Kehidupan jasmani kita, tubuh jasmani kita. Kalau saudara lapar kan ada ininya kan? Ada apanya saudara? Nah, yang saudara rasakan, iya kan? Kalau lapar, biasanya apa saudara? Ini pasti memegang perutnya ya. Nah seperti itu. Jadi akan ada terjadi sesuatu di dalam tubuh saudara kalau saudara lapar. Dan kalau lapar pasti saudara berusaha untuk mencari makanan. Ya, mencari makanan bagaimana supaya yang lapar tadi saudara bisa dipuaskan ya. Yaitu dengan cara apa? Saudara akan cari makanan dan saudara akan makan. Nah ya seperti itu. Nah sekarang untuk kehidupan rohani kita, kita juga harus peka. Haleluya. Jadi harus peka saudara. Nah bagaimana? Apakah sudah cukup makanan secara rohani atau tidak saudara? Nah jadi kita harus peka. Tapi satu hal saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kalau kehidupan rohani saudara mau hidup, mau bertumbuh, mau berbuah. Makanannya adalah firman Tuhan. Jadi pemuda-pemudi harus memberi makanan ya kepada kehidupan rohaninya, yaitu dengan apa saudara? Dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan dikatakan saudara dari Yosua 1 ayat 8. Apa dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah jadi luar biasa berkat daripada firman Tuhan ya. Kalau saudara mengetahuinya, tapi kalau saudara tidak mengetahuinya pasti saudara tidak suka. Tidak suka membaca firman Tuhan, tidak suka saudara untuk mendengar firman Tuhan ya. Bahkan saudara pasti tidak berusaha untuk saudara membaca, untuk mendengar firman Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti apa guna, apa fungsi daripada firman Tuhan untuk kehidupan rohani saudara. Tapi kalau saudara sudah mengetahui, sebagaimana tubuh jasmani saya perlu makan, begitu juga dengan kehidupan rohani saya perlu makan. Untuk itu saya harus memberkati, memperlengkapi kehidupan rohani saya, yaitu dengan apa saudara? Dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi pemuda-pemudi harus mengerti. Jadi tidak hanya saudara misalnya dalam ibadah ini, ini kan bagian daripada ibadah, firman Tuhan disampaikan. Kemudian nanti jemaat mendengarkannya ya. Tidak hanya sampai sebatas itu saja, tetapi saudara itu salah satunya yaitu apa? Untuk memberikan makanan kepada rohani saudara. Amin. Haleluya. Makanya diingatkan ya supaya tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya firman Tuhan berkata, tapi marilah kita saling menasihati, bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Tujuannya memang itu saudara, firman Tuhan tersebut berkata ya. Tetapi saudara tujuannya yang lain, kenapa umat Tuhan itu harus datang beribadah? Supaya dia apa? Mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dengan mendengarkan firman Tuhan berarti saudara itu secara ini juga saudara langsung memberikan makanan kepada rohani saudara. Haleluya. Haleluya. Makanya kan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah mendengarkan firman Tuhan kan saudara menjadi kuat, menjadi segar,
mendapat jawaban, kemudian iman saudara pun bangkit. Itu kenapa saudara? Karena sudah diberi makanan tadi melalui apa? Saudara mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah makanya pemuda-pemudi perlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Suka saudara membaca firman Tuhan. Saya percaya semuanya punya waktu. Tinggal sekarang saudara mau enggak? Ya, mau enggak saudara memberikan waktu hidup saudara untuk memperlengkapi kehidupan rohani saudara, atau memberi makan ya untuk kehidupan rohani saudara, yaitu dengan apa? Mendengar atau membaca firman Tuhan ya. Jadi tidak hanya saudara dalam ibadah, tetapi di tempat saudara masing-masing juga saudara harus berusaha untuk membaca firman Tuhan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kalau bisa semuanya masuk dalam grup family ya. Tadi sudah dikeluarkan schedule untuk pembacaan firman Tuhan selama bulan Februari. Nah jadi selama 1 tahun itu nanti kita akan bisa menyelesaikan pembacaan firman Tuhan. Baik dari perjanjian baru maupun dari perjanjian lama. Haleluya. Nah berarti tiap-tiap hari rohani kita itu diberi makan. Amin. Makanya hidup saudara ya, membuat dia tetap setia di dalam Tuhan, membuat dia tetap kuat walaupun ada pergumulan, ada saudara ya, masalah-masalah dalam kehidupannya, ada gangguan-gangguan dari kehidupannya, tapi karena sudah diberi makan dia tetap kuat, tetap setia untuk mengikut Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, seperti firman Tuhan, mari kita lihat saudara dari Mazmur 119 ayat 103. 1-2 ya. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kalau kita memang benar-benar mengerti ya, dan kita saudara suka baca firman Tuhan, nanti firman Tuhan ini seperti ini. Seperti yang dikatakan Mazmur 119 ayat 103 ini, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Janji Tuhan itu apa saudara? Ya firman Tuhan tadi. Haleluya. Haleluya. Nah ya itu tadi saudara, jadi memberikan makanan ya. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku saudara. Nah begitulah ya nikmatnya firman Tuhan. Ya. Saudara harus bisa merasakan sampai tahap seperti itu. Bahwa firman Tuhan itu dikatakan lebih daripada madu bagi mulutku. Jadi begitu manis saudara. Semuanya sudah pernah mencicipi madu kan? Sudah semuanya ya, pasti sudah ya. Pasti tahu, oh madu itu pahit. Oh tidak, madu itu manis. Nah ternyata firman Tuhan tersebut saudara lebih manis dari madu. Bagaimana? Nah, apakah saudara tidak merindukan itu terjadi dalam hidupmu? Ya, bagaimana supaya itu terjadi? Makanya miliki kerinduan saudara. Haleluya. Nikmati firman Tuhan pada saat saudara membaca atau pada saat saudara mendengar. Membukakan hati supaya apa? Firman Tuhan yang saudara dengar, saudara baca itu benar-benar lebih manis daripada madu. Oh, menyegarkan kehidupan saudara. Amin. Bukan membuat saudara semakin loyo atau tertekan, semakin khawatir, semakin bimbang, semakin ragu, tidak. Tapi membuat saudara semakin segar, semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi ya ini firman Tuhan yang berkata saudara, karena firman Tuhan ini iya dan amin, ini pasti terjadi ya. Pasti terjadi bagi kehidupan saudara. Makanya miliki kerinduan akan firman Tuhan, miliki kerinduan saudara untuk membaca atau untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupanmu saudara ya. Bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Menyegarkan benar saudara ya, sangat menyegarkan. Roh saudara itu disegarkan. Saudara sukacita, itu tuh artinya. Ya, saudara dipuaskan, dikenyangkan saudara dengan firman Tuhan tadi, membuat saudara bersukacita, berbahagia ya, membuat saudara percaya kepada Tuhan, percaya pada firman Tuhan, karena memang sedang terjadi, firman Tuhan itu memang benar-benar terjadi, bekerja di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Nah, jadi tidak hanya apa saudara ya, sekedar ini apa ya, sekedar
janji seperti itu saja atau sekedar perkataan, tidak. Tapi memang terjadi saudara. Seperti yang dikatakan firman Tuhan itu yang terjadi. Haleluya. Ya, itu yang akan terjadi bagi setiap orang yang mendengar, membaca dan mempercayainya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan itu yang terjadi di dalam kehidupannya. Haleluya. Karena memang benar firman Tuhan itu berkuasa saudara. Haleluya. Nah ya, seperti dalam kitab Kejadian, langit dan bumi bahkan segala sesuatunya dijadikan oleh siapa? Oleh firman Tuhan. Oleh Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Terjadi kan? Terjadi enggak saudara? Jadilah langit. Apakah saudara yang lain terjadi? Tidak, langit yang jadi. Haleluya. Jadilah terang. Kemudian kegelapan kayak yang terjadi? Oh tidak saudara, yang terjadi itu apa? Terang. Haleluya. Nah kemudian bagaimana kuasa firman Tuhan? Apakah berubah saudara? Tidak pernah berubah. Haleluya. Kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Karena Tuhan Yesus yang berfirman itu tidak berubah kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kemudian saudara bagaimana supaya firman Tuhan ini yang keluar dari mulut Tuhan tersebut bekerja sampai saat ini dikembalikan kepada setiap saudara. Haleluya. Ya, bagi setiap saudara, makanya ayo miliki firman Tuhan. Amin. Miliki firman Tuhan, simpan di dalam hati saudara, harus ada. Dan firman Tuhan itu pasti terjadi saudara, karena kuasanya tidak pernah berubah. Nah ini jaminan dikatakan lebih daripada madu bagi mulutku. Wow, kalau saudara sudah sampai tahap ke sana, pasti saudara akan dikuatkan, diteguhkan, disegarkan. Haleluya. Nah kalaupun saat itu atau saat ini, kehidupan saudara sedang di dalam pergumulan, tapi kalau firman Tuhan ini berkuasa bekerja dalam hidupmu, maka engkau tidak akan menjadi lemah. Haleluya. Tapi percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang jadi. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk Mazmur 19 ayat 8. Haleluya. Nanti kita baca Mazmur 19 ayat 8, ayat 9, 10 dan juga 11. Kita akan lihat ya apa dikatakan tentang firman Tuhan. Haleluya. 1, 2 ya. Taurat Mazmur 19 ayat 8 sama. Oke, mungkin ayat 7 ya atau ayat 9. Taurat Tuhan itu sempurna. Sudah? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Selanjutnya, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata percaya. Selanjutnya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Selanjutnya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Oh, luar biasa. Ya, haleluya. Nah, jadi firman Tuhan ini tidak hanya untuk menyenangkan telinga saudara. Oh, seperti itu ya. Atau hanya sekedar sampai kepada pengetahuan saja. Oh, supaya umat tahu, Tuhan tahu. Nah ya, bahwa firman Tuhan itu seperti itulah kuasanya. Tapi saudara tidak mengalaminya, bukan saudara. Haleluya. Kenapa firman Tuhan ini disampaikan? Supaya saudara mengetahui dan saudara mengalami kuasa daripada firman Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Tadi apa dikatakan saudara? Taurat Tuhan itu sempurna. Ya, benar saudara. Taurat Tuhan ya, ini perjanjian lama, firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan itu sempurna. Haleluya. Nah ya, tidak ada saudara kekurangan, tidak ada kesalahan terdapat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna. Jadi kalau firman Tuhan itu sempurna, layakkah firman Tuhan itu dipercayai? Layak saudara. Haleluya. Nah kalau firman Tuhan itu sempurna, layakkah saudara? Ya, kita menikmatinya, layak, namanya sempurna. Haleluya. Nah setiap kita pasti suka sempurna saudara. Makanya kita berusaha, ya kan? Saudara berusaha terus memperlengkapi diri. Nah bagaimana supaya lebih baik?
Haleluya. Nah ya, bagaimana supaya lebih daripada si A, si B, si C. Nah, kenapa saudara mau lebih baik? Nah, ini firman Tuhan ini tidak hanya sekedar baik, tapi firman Tuhan ini sempurna. Amin. Kalau firman Tuhan sempurna, layak kita percayai. Haleluya. Layak saudara untuk kita terima. Amin. Layak saudara untuk kita lakukan. Karena sempurna. Amin. Kalau sempurna tidak ada kesalahan di sana. Ya, jadi tidak layak untuk diragukan, tapi layak untuk dipercayai dan dilakukan. Amin. Haleluya. Makanya pemuda-pemudi, kalau saudara sudah tahu firman Tuhan, mari kerjakan, lakukan. Jangan ragukan saudara. Haleluya. Ya, jangan ragukan atau tidak mau melakukan. Aku mau melakukan ini. Yang ini aku tidak mau. Yang ini, nah karena ini sesuai nih. Ya, sesuai dengan yang aku inginkan. Tapi firman Tuhan yang ini tidak sesuai dengan yang ini ya, tidak sesuai dengan apa yang kuinginkan. Jadi aku belum mau, nanti saja. Bukan seperti itu saudara. Haleluya. Nah ya, jadi Taurat Tuhan itu sempurna. Kemudian apa dikatakan? Menyegarkan jiwa. Jiwa saudara berbicara tentang pikiran dan hati. Haleluya. Nah kalau menyegarkan jiwa berarti pikiran kita tenang. Nah kalau tenang saudara, maka semuanya bisa saudara kerjakan. Haleluya. Kalau tenang, maka saudara bisa istirahat, bisa tidur, tidak gelisah. Ya, tidak bolak-balik kiri kanan, bangun lagi, keluar lagi. Nah ya, masuk lagi saudara ke kamar. Nah tidak bisa, tidur tidak bisa istirahat. Bukan seperti itu. Haleluya. Makanya kalau saudara galau, tidak tenang, ayo. Apa saudara cari Alkitab. Amin. Haleluya. Cari Alkitab. Jangan saudara ini ya ambil handphone kemudian nggak apa-apalah lagi galau ini ya, lagi galau nggak apa-apalah nonton dulu YouTube film atau apa, sembunyi saudara ya, kemudian kamarnya ditutup rapat-rapat atau saudara buat nanti kan ada sekarang saudara ya tanda, misalnya di pintu lagi sibuk, atau lagi keluar padahal di dalam kamar ya lagi asik. Karena galau tidak mau diganggu. Kemudian asik dengan handphonenya tapi tidak dengan firman Tuhan ya. Tapi saudara dengan game, dengan film ya, dengan inilah banyak hal ya. Kemudian apa yang terjadi? Apakah saudara nanti menjadi tenang setelah menyelesaikan itu semuanya? Oh tidak, bisa semakin galau. Kenapa saudara? Saudara nggak mendapat jawaban. Ya, kuota saudara bisa habis. Seharusnya itu untuk hal yang penting, mungkin untuk kuliah, untuk yang lainnya. Sudah habis saudara. Padahal tidak ada dana atau biaya untuk itu saudara ya. Jadi makanya Tuhan berkata, ya firman Tuhan berkata saudara, supaya untuk apa? Ini ya, membaca, mencari kebenaran saudara, yaitu firman Tuhan. Amin. Karena itulah yang akan menyegarkan jiwa saudara. Ya, tidak ada yang lain saudara. Ya mungkin saudara galau, pergi dulu lah. Misalnya kemana? Lihat ini saudara ya. Menurut saudara itu hal yang baik, hal yang menyenangkan. Bisa saja mungkin sesaat itu, tapi setelah kembali dari situ, bisa kembali lagi galau. Jadi tidak menyegarkan jiwa. Haleluya. Tapi yang menyegarkan jiwa itu apa saudara? Firman Tuhan. Membuat saudara menjadi kenyang. Membuat saudara menjadi kuat, teguh. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi saudara pemuda-pemudi ini kan masih kurang pengalaman. Ya kan? Makanya orang tua berkata, kalau misalnya orang muda berbicara memberikan nasihat. Ya kemudian orang tua berkata, apa pengalaman belum ada. Ya, kamu belum banyak makan garam. Seperti itu. Makanya saudara yuk, mari pemuda-pemudi perlengkapi diri saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, saudara nanti bisa baca di kitab Mazmur saudara ya. Sabtu yang lalu kan sudah kita sudah dengarkan bagaimana Mazmur 119 itu panjang sekali. Bagaimana dikatakan dia lebih pintar daripada pengajarnya, lebih saudara ya, lebih sanggup, lebih mampu daripada yang lainnya. Itulah
Seperti itu ya, kuasa daripada firman Tuhan. Nanti kita akan lihat saudara bagaimana hikmat itu bisa bekerja. Nah bagi saudara, satu hal, firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Siapa mau memiliki hikmat daripada Tuhan? Katakan saya. Iya. Untuk itu saudara, kalau saudara mau, ayo perlengkapi ya hidup saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ayat 9 tadi katakan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata menjadi bercahaya. Ya, tentu ini saudara berbicara tentang perkara roh. Jadi mata rohani itu saudara itu semakin terang, semakin bisa melihat perkara-perkara roh. Amin. Membuat saudara semakin suka untuk perkara-perkara roh. Ya, bukan tidak semakin suka, tapi membuat saudara semakin suka. Amin. Jadi dikatakan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Ya, tidak membuat saudara menjadi galau, tapi menyukakan hati saudara. Haleluya. Membuat saudara menjadi bersuka cita, membuat saudara menjadi berbahagia. Puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya saudara. Jadi firman Tuhan itu enggak berpihak kepada si A atau kepada si B, adil. Ya, firman Tuhan itu bekerja secara merata kepada semua orang, terutama tentu saudara kepada yang percaya. Nah ya, jadi adil. Siapa yang mempercayai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupannya. Jadi firman Tuhan tidak pandang bulu saudara. Haleluya. Ya, firman Tuhan tidak memandang bulu. Oh ini kan baru mengikut Tuhan. Dia ini sudah lama, tidak saudara. Tapi firman Tuhan itu adil. Amin. Bekerja secara sama bagi setiap orang yang mempercayainya, siapapun dia. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya saudara. Ayat kemudian 11, lebih indah daripada emas. Oh luar biasa, puji nama Tuhan ya. Jadi firman Tuhan, hukum Tuhan itu lebih indah daripada emas. Bahkan daripada banyak emas tua. Berarti kita saudara luar biasa ya, yang memiliki firman Tuhan. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Secara langsung saudara. Ya berarti belum ada campurannya. Berarti itulah saudara. Nah ya, nah rasa daripada firman Tuhan tersebut. Amin. Nah ya, jadi mari pemuda-pemudi biar bisa saudara merasakan atau menikmati daripada firman Tuhan. Nah firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara harus menyukai firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah bukan menjauhinya saudara. Ya, tidak menjauhinya tapi harus suka. Ya, saudara harus membukakan hati, memiliki kerinduan. Saudara bisa minta kepada Tuhan. Kalau selama ini saudara nggak mengerti atau saudara nggak suka, saudara nggak peduli dengan kehidupan roh saudara ya. Sudah makan atau belum? Nah saudara ya, kadang-kadang nggak mengerti sampai ke sana. Tapi saat ini firman Tuhan sudah disampaikan bahwa firman Tuhan itu adalah makanan daripada kehidupan rohani saudara yang perlu saudara makan tiap-tiap hari. Jadi harus bertanggung jawab saudara dengan kehidupan rohaninya. Haleluya. Nah ya, supaya tetap hidup. Bahkan saudara tidak hanya sekedar hidup, tapi dia bisa bertumbuh, bahkan dia bisa berbuah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah ya, jadi pemuda-pemudi harus suka firman Tuhan. Saudara harus memberikan hidup saudara, waktu saudara, memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Amin. Jadi hari ini saudara komitmenlah berjanji kepada Tuhan. Haleluya. Supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara ya. Jadi firman Tuhan ini gak berlalu begitu saja. Tidak saudara, tapi saudara menyukainya, saudara gemar dan saudara mau melakukannya sehingga semua firman Tuhan ini jadi bagi setiap saudara. Haleluya. Haleluya. Oh luar biasa. Nah ya, jadi ini tadi firman Tuhan ini akan mengubahkan hidup kita. Ya mengubahkan saudara, baik roh saudara ya. Kemudian jasmani saudara, kemudian bisa juga kehidupan materi saudara itu akan diubahkan oleh kuasa daripada firman Tuhan. Kalau saudara menyukainya, mempercayainya dan melakukannya, hidup saudara bisa diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Amin. Amin. Membuat saudara tidak akan pernah sama, ya. Bahkan memberikan hikmat, memberikan kepintaran. Karena firman Tuhan itu bekerja saudara. Haleluya. Nah,
Kan bahkan dikatakan Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman dengan Allah itu gak bisa dipisahkan. Kalau saudara memiliki firman Tuhan, saudara mempercayai firman Tuhan, berarti saudara memiliki Allah, memiliki Allah. Haleluya, mempercayai, memiliki Allah dan mempercayai. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, saudara tidak sendiri. Karena ada firman Tuhan, ada Allah, ada Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Nah, kalau Allah ada bersamamu, saudara, pasti Dia akan membukakan jalan untuk segala sesuatunya. Saudara tidak akan dibiarkan sendiri. Amin. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Kita lihat saudara yang kedua, firman Tuhan tersebut memberikan hikmat, ya. Pemuda-pemudi, apalagi di akhir zaman ini, saudara perlu hikmat. Hikmat ini sudah lebih tinggi daripada kepintaran. Ya, ini saudara, lebih tinggi. Ya, semua kita bisa pintar saudara, tapi berhikmat tidak semua orang memiliki. Tapi bagaimana di masa muda saudara? Ya, saudara bisa memiliki hikmat. Jawabannya apa saudara? Di dalam firman Tuhan. Amin. Nah ya, saya simpulkan saja arti daripada hikmat itu saudara, dia itu lebih peka, ya, lebih peka dan tepat untuk memahami sesuatu, ya, lebih peka dan lebih tepat untuk memahami sesuatu sehingga dia bisa memutuskan dengan benar, tidak salah. Haleluya. Nah ya, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau hikmat Tuhan itu turun dalam hidupmu. Orang lain gak bisa melihat, misalnya saudara diperhadapkan satu masalah atau satu persoalan. Ya. Nah kalau saudara penuh hikmat, apalagi penuh hikmat daripada Tuhan, saudara bisa mengerti, oh ini solusinya. Oh ini jalan keluarnya. Oh ini kenapa ini terjadi? Oh karena seperti ini. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, jadi seperti dia peka karena ada hikmat Tuhan loh. Jadi melebihi daripada yang lainnya. Amin. Sehingga dia cepat mendapatkannya, cepat memahaminya. Kemudian dia memutuskan dengan benar, pasti tidak akan salah. Haleluya. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat saudara, hikmat dari atas, yaitu hikmat dari Tuhan itu bagaimana. Yakobus 3:17. 1, 2 ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah ini saudara ya, kalau dia memiliki hikmat daripada Tuhan, ini yang ada dalam hidupnya. Jadi kalau dia memutuskan sesuatu, dia enggak memihak, karena memang itu yang benar. Haleluya. Nah seperti saudara contoh Sabtu kemarin kan, ada 2 orang ibu yang memiliki anak. Satu anaknya yang sudah mati, satu masih hidup. Kenapa anaknya mati? Karena pada saat tidur saudara, anak tersebut ditindikan oleh ibu tersebut ya. Kemudian ibu yang memiliki anak yang mati enggak nerima, kemudian digantikannya. Ya karena mereka ada dalam satu ruangan lah ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ya kemudian ini dia enggak terima. Nah kemudian dia ganti saudara ya, dia ganti anaknya yang bayi yang mati tadi digantikannya kepada bayi yang hidup tadi. Ya kemudian ibu yang memiliki bayi yang hidup tadi tidak terima, kemudian mereka pun diperhadapkan kepada Raja Salomo. Haleluya. Raja Salomo terkenal dengan apanya saudara? Dengan hikmatnya. Oh luar biasa, makanya dia bisa menguasai dunia. Lihatlah saudara, dengan hikmat. Dia bisa mengatur segala sesuatunya dengan hikmat daripada Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus kemudian dihadapkan kepada Raja Salomo. Raja Salomo berkata, mana bayi yang mati tadi? Bayi yang hidup tadi. Oke, kita bagi 2 ya. Bayi yang hidup ini kita bagi 2. Kepada ibu A, kepada ibu B. Nah ya kemudian ibu yang memiliki bayi yang hidup tadi berkata, oh Tuanku jangan, serahkan saja bayi tersebut kepada ibu yang memiliki bayi yang mati tadi. Nah di sini Salomo memiliki hikmat. Saya putuskan bahwa bayi yang hidup ini adalah milik
ibu yang tidak menginginkan supaya bayinya itu dibagi dua. Tapi ibu yang mati tadi saudara, iya nggak apa-apa, dibagi dua saja. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi memang betul saudara bahwa bayi yang hidup itu adalah milik ibu si yang ini tadi ya. Ya memang bayinya hidup, tidak mati, tidak ditindinya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, itu semuanya bisa diputuskan oleh Salomo. Kenapa saudara? Ada hikmat daripada Tuhan. Nah ya, jadi dalam kehidupan saudara, dalam komunitas saudara, dalam studi, perkuliahan atau pekerjaan, tentu saudara akan diperhadapkan kepada sesuatu masalah ya. Sesuatu masalah yang perlu keputusan yang benar. Nah perlu keputusan yang benar, ada solusi yang benar, ada solusi yang tepat. Nah di sini tadi saudara perlu hikmat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Coba kita lihat yuk Mazmur pasal 19 tadi sudah ya. Oke yuk. Tidak apa-apa, kita mau melihat hikmatnya. Ya, ayat 8 tadi ya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Ya, ayat 8. Sudah ada di layar, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah ya, jadi dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi firman Tuhan ini berpihak kepada orang yang tidak berpengalaman. Siapa di sini yang sudah berpengalaman dalam segala hal? Katakan saya. Belum ya, masih banyak hal yang belum saudara ketahui ya. Haleluya, makanya saudara belajar. Ya kan? Makanya saudara duduk di bangku ini tadi ya, bangku sekolah atau kuliah. Karena saudara mau memperlengkapi diri. Tapi satu hal saudara jangan lupa. Ya, itu mungkin saudara bisa mendapatkan kepintaran pengetahuan melalui studi saudara. Tetapi di atas itu semuanya saudara perlu hikmat daripada Tuhan. Amin. Nah ya, karena hikmat daripada Tuhan ini akan mengalahkan segala-galanya. Ya, dari mana saudara dapatkan yaitu dari firman Tuhan. Amin. Yuk, ya. Makanya suka saudara firman Tuhan. Ya, jadi katakan memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mungkin saudara berkata, Tuhan, keadaanku seperti ini Tuhan ya. Mungkin saudara berkata, aku tidak punya kemampuan, aku nggak punya talenta. Apa ya kepintaranku ya, apa ya kelebihanku. Mungkin saudara cari-cari atau saudara banding-bandingkan dengan si A, dengan si B, dengan si C. Tuhan kok si A, si B, si C itu kok lebih ya, kok banyak sekali ya. Nah keahliannya atau talentanya, aku apa ya. Mungkin saudara berkata seperti itu. Mari datang saudara rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mencari Tuhan. Sesudah itu yuk perlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Amin. Nah supaya saudara mendapatkannya. Nah ini saudara kelebihan kita di dalam Tuhan. Orang dunia nggak mengerti ini. Dia kejar terus saudara pengetahuan. Ya, tentang dunia ini. Yang akan lenyap. Ya, pengetahuan kan akan lenyap kan. Haleluya. Nah tetapi firman Tuhan lenyapkah saudara? Oh tidak. Firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Tidak akan pernah tergoncang saudara. Tetap teguh. Haleluya. Nah ini yang perlu kita miliki. Amin. Inilah rahasia saudara hidup di dalam Tuhan. Kelebihan kita hidup dalam Tuhan. Amin. Membuat saudara itu tidak akan pernah sama. Percayalah saudara. Ya. Saya kan pernah muda. Nah muda saudara di dalam Tuhan. Ya. Masih muda seperti saudara ini. Nah ya, kami ini diselamatkan oleh Tuhan, melayani Tuhan. Nah ya, jadi di situ saudara perlu hikmat daripada Tuhan benar. Ya. Karena banyak hal yang dipercayakan, hal yang besar. Nah bagaimana cara untuk mengerjakan, menghadapinya? Nah, ini tadi saudara ada hikmat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Kemudian Amsal 23 ayat 23. Apa dikatakan? 1, 2 ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Benar ayatnya? Amsal pasal 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Sudah ada?
Ayat berapa? Ya, ayat 23 ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Jadi ada harga yang harus saudara bayar. Amin. Haleluya. Kan dikatakan beli. Berarti beli itu ada harganya. Bagaimana supaya saudara bisa membeli sesuatu, membeli barang? Tentu saudara harus memiliki apa? Memiliki uang. Jadi ada harga yang harus dibayar. Amin. Ada harga yang harus saudara bayar supaya saudara mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, kan dikatakan belilah kebenaran, jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat. Berarti beli, bayar harganya, ayo. Supaya saudara mendapatkan hikmat, mendapat didikan, mendapat pengertian yang daripada Tuhan. Lebih daripada orang-orang saudara yang lain. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi untuk itu memang saudara harus memberikan waktu. Haleluya. Harus memberikan hidup saudara. Memang harus saudara disiplin untuk mendapatkannya. Haleluya. Kalau enggak saudara tidak akan mendapatkannya. Tidak akan mendapatkan saudara. Kalau misalnya saudara ada waktu, ya ada kesempatan tapi tidak saudara pergunakan. Kemudian saudara menginginkan hikmat yang daripada Tuhan. Tanpa saudara melakukan sesuatu atau banyak hal, gak bisa. Ya, nah ya, saudara membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan kan saudara harus bayar harga, memberikan waktu, memberikan hati saudara. Haleluya. Memberikan apa saudara ya? Nah telinga saudara tentu memberikan segenap kehidupan saudara. Supaya saudara sungguh-sungguh mendengarnya, sungguh-sungguh membacanya. Sehingga saudara pun mendapat didikan dan mendapatkan pengertian, mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Haleluya. Tapi kalau saudara malas-malas, gak suka, gak mau ya baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, apa yang saudara dapat? Gak dapat apa-apa saudara. Ya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian saudara berkata, Tuhan, aku kan sudah mengikut Engkau lama. Aku kan sudah melayani. Tetapi saudara, ada hal yang tidak saudara kerjakan. Ada hal yang tidak saudara bayar. Tidak mau memperlengkapi diri. Tidak mau, tidak suka dengan firman Tuhan. Tidak suka saudara ya untuk membaca atau mendengar firman Tuhan. Gak ada harganya. Sehingga saudara tidak mendapatkan apa-apa. Masakan saudara pergi ke suatu toko. Ya, saudara ingin membeli barang. Tapi saudara gak punya uang. Ya gak bisa. Gak bisa mendapatkannya. Atau saudara ingin mendapatkannya. Berarti maling atau pencuri. Ya kan? Saudara menginginkan tapi saudara ini ya. Saudara menginginkan barang tersebut. Tapi saudara gak punya uang untuk mendapatkan barang tersebut. Tapi saudara ambil. Lah itu kan namanya pencuri. Nah ini saudara kalau sudah pencuri nanti sudah ini ya. Sudah lain lagi nanti. Nah ceritanya saudara nanti akan ini berhubungan dengan apa saudara? Nah ya dengan polisi. Ya bukan hikmat yang saudara dapat tapi apa? Ya gebukan mungkin, dipermalukan atau bisa-bisa nanti saudara dimasukkan ke dalam sel. Nah jadi harus ada harga yang saudara bayar. Haleluya. Oh luar biasa ya. Tuhan lihat dari sorga ini pemudi yang luar biasa saudara ya. Yang sudah Tuhan pilih. Makanya Tuhan mau memperlengkapi saudara supaya beda dengan pemuda-pemudi di luar sana yang tidak dalam Tuhan. Kesempatan yang sama Tuhan berikan bagi setiap saudara. Sekarang mau gak saudara atau tidak? Nah itu ada di keputusan di tangan saudara. Kalau saudara mau maka firman Tuhan ini akan digenapi dalam hidupmu. Tapi kalau saudara tidak mau tentu firman Tuhan tidak akan digenapi dalam hidupmu. Haleluya. Kolose 3:16. Kita beralih ke perjanjian baru ya. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, bagaimana supaya ini bisa terjadi bagi seorang anak Tuhan? Yaitu hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Haleluya. Sehingga kamu
dengan segala hikmat, mendapatkan hikmat. Kalau perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu masing-masing, pribadi lepas pribadi. Makanya yuk kenyangkan, ya. Kenyangkan rohani saudara dengan firman Tuhan. Jangan kosong. Haleluya. Jangan kosong, jangan biarkan lapar. Kalau kosong lapar, apa yang didapatkan saudara? Gak ada. Ya nanti saudara tawar hati, membuat saudara kecut, membuat saudara nanti bimbang, ragu. Nah tidak punya tujuan dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan berkata pada hari ini, ayo tetapi hendaklah engkau tetap, saudara? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi kaya saudara, kaya dengan firman Tuhan, jangan miskin. Jangan hanya 1 dan 2 yang tahu firman Tuhan. Ya, apalagi kalau hanya firman Tuhan apa ya, firman Tuhan yang ada di dalam hatimu. Ya inilah Yohanes 3:16. Ya. Karena ya dulu juga kita sebelum dalam Tuhan kan udah tahu kan, tapi kita nggak ngerti. Iya kan? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan. Iya, nah saudara, puji nama Tuhan. Kalau ada itu firman Tuhan dalam kehidupan saudara, ayo isi lagi dengan yang lain. Amin, haleluya. Tadi Mazmur 119 ayat 105, apa dikatakan? Firman-Mu adalah dan terang bagi jalanku. Yuk semuanya, yuk semuanya coba menyebutkannya. Yuk Mazmur 119 ayat 105, 1-2 ya. Firman-Mu adalah dan terang bagi jalanku. Nah sudah tahu kan? Haleluya. Sudah tahu untuk menerangi hidup saudara itu apa? Yaitu firman Tuhan. Amin. Jadi sudah tahu ya. Oke, isi lagi dengan yang lain saudara. Haleluya. Matius 6 ayat 33. Isi lagi apa saudara? Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kemudian isi lagi yuk Roma 12 ayat 11. Apa isinya saudara? Janganlah hendaknya kerajinan kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Nah kemudian saudara isi lagi Ibrani 10 ayat 25, apa dikatakan? Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi marilah saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Haleluya. Kemudian Mazmur 119 ayat berapa itu? Ayat 9. Dengan apakah seorang muda, ayat 11 ya. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Yaitu menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah saudara harus kaya. Haleluya. Haleluya. Nah isi. Suka saudara, makanya diisi. Sehingga satu saat saudara memerlukannya, saudara sudah mengeluarkan, tinggal mengeluarkannya. Amin. Haleluya. Oke ya, makanya dikatakan adalah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kaya. Ya, kaya saudara. Ya bukan miskin, bukan apa adanya. Ya, tetapi kaya. Sehingga kamu dengan segala hikmat. Ya, makanya saudara akan memperoleh hikmat. Kalau saudara kaya dengan firman Tuhan, maka ada hikmat Tuhan turun atasmu. Amin. Mengajar dan menegur seseorang akan yang lain. Makanya tidak akan pernah salah, tepat sasaran. Ya, dia tidak pasti akan tersinggung karena ada hikmat daripada Tuhan. Saudara tahu cara menangani, ya cara menghadapi, ya seseorang karena ada hikmat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan saudara, akan mengubahkan hidupnya. Pada saat saudara menasihati, mengajar atau menegur seseorang, ada hikmat daripada Tuhan. Membuat dia sadar, insaf, membuat dia bertobat dan sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Amin. Bukan saudara membuat orang tersebut tersinggung, jadi sakit hati, ya, kemudian menjauh daripada Tuhan, membuat dia tidak datang kembali, bukan seperti itu. Amin. Kemudian dikatakan seorang akan lain, ya. Segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Saudara, jadi ada mazmur di dalam hatinya yang dia naikkan terus kepada Tuhan. Jadi dia tidak kurang mazmur. Haleluya. Nah, saudara kan kaya dengan perkataan-perkataan mazmur. Makanya saudara suka untuk memuji menyembah Tuhan pada saat bermazmur saudara suka. Karena ada kata-kata yang keluar, gak sekedar haleluya, tidak seperti itu, tapi kaya, keluar terus saudara, keluar dari mulut saudara. Amin. Puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, biar ini jadi ya bagi setiap pemuda-pemudi di dalam nama Yesus. Yuk kita buka saudara 2 Timotius 3:14-15. 2 Timotius 3:14-15. 1-2 ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, ini disampaikan kepada Timotius yang muda, sama seperti saudara yang masih muda. Haleluya. Nah ya, jadi sejak kecil saudara, nah Timotius ini sudah diperlengkapi ya dengan firman Tuhan. Makanya dia memperoleh hikmat. Ya, hidupnya tidak serupa saudara dengan pemuda-pemudi yang lain, tapi hidupnya berbeda saudara. Karena apa? Ini tadi dia berpegang teguh kepada kebenaran. Makanya dikatakan dia dinasihati, ayo Timotius, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi saudara juga belajar, ayo berpegang teguh kepada kebenaran yang telah saudara terima. Amin. Jangan mau digoyahkan. Haleluya. Jangan mau digeser dari sana. Amin. Ya. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Oh haleluya, puji nama Tuhan ya. Jangan lupakan saudara, siapa yang mengajari saudara. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Puji nama Tuhan ya. Saudara yang mulai dari kandungan atau dari lahir sudah menjadi anak Tuhan. Oh luar biasa ya. Memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Haleluya. Nah ya, lagi-lagi berbicara saudara itu tentang hikmat. Memberi hikmat kepadamu, memberikan hikmat kepadamu. Oh luar biasa ya. Jadi kuasa firman Tuhan yang memberikan hikmat. Nah puji nama Tuhan. Untuk itu marilah pemuda-pemudi ya melalui kebenaran firman Tuhan ini. Nah saudara, nah ya harus lebih lagi lah ya. Lebih lagi suka saudara dengan firman Tuhan, lebih lagi suka membaca firman Tuhan, lebih lagi suka untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah jadi saudara harus memberikan waktu, mengaturkan hidup saudara, mengaturkan waktu saudara ya, supaya tiap-tiap hari saudara memperlengkapi hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan diabaikan begitu saja ya. Ingat saudara, firman Tuhan adalah makanan rohani. Nah kalau saudara mau hidup secara roh, ya mau bertumbuh, mau berbuah, salah satunya isi hidupmu dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, membuat saudara akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan itu akan membuat hidup saudara pasti berbeda. Pasti saudara ya tidak akan sama. Dan ini tadi Tuhan akan memberikan hikmat. Hikmat akan turun atasmu jikalau engkau memperlengkapi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini sangat diperlukan saudara ya. Terlebih lagi saudara masih muda, sehingga saudara bisa memilih ya, memutuskan mana yang benar, mana yang tidak benar. Haleluya. Nah ya, karena saudara masih ada di dalam komunitas mungkin ya, komunitas sekolah atau kuliah atau tempat bekerja. Nah saudara perlu hikmat daripada Tuhan. Amin. Supaya saudara tidak terjerumus atau tidak salah melangkah, tidak salah memutuskan. Tapi yang saudara putuskan itu adalah benar karena ada hikmat Tuhan dari Tuhan turun atasmu karena engkau memperlengkapi hidupmu dengan firman Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah luar biasa ya, Tuhan kita sangat mengasihi
Oleh sebab itu saudara, kita tidak dibiarkan sendiri, tapi kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Terlebih lagi saudara yang masih muda, perjalanan hidup saudara masih panjang. Banyak perjuangan, banyak pergumulan di depan saudara. Nah untuk itu saudara perlu hikmat, amin. Supaya saudara bisa menghadapinya, bisa menjalaninya, bisa memutuskannya saudara bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, kelah puji nama Tuhan ya. Jadi mari pemuda-pemudi saudara memilikilah komitmen untuk suka memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Tidak mengabaikan begitu saja, ayo saudara miliki komitmen. Hari ini, tidak besok ya, atau minggu depan. Tapi hari ini saudara ya, hari ini putuskan bahwa saudara berjanji, saudara memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Mengisi hidup rohani saudara dengan firman Tuhan. Haleluya, maka hikmat daripada Tuhan akan turun atasmu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai sini firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, tapi sebelumnya mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib Tuhan Yesus untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita bukakan hati kita. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan nyatakan bersama-sama. Tentu dengan segenap hati kita. Mari nikmati betapa indahnya Tuhan tersebut tiada taranya. Sungguh Tuhan itu menakjubkan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita nyatakan bersama-sama, haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita nyatakan sekali lagi dari awal. Dengan segenap hatimu, kau sungguh indah Tuhan tiada taranya. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami.
seperti-Mu. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Haleluya, haleluya. Hidup tetap di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan, yang memberi kekuatan, yang memberikan nikmat bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu untuk kebenaran-Mu yang sudah Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus. Firman-Mu itu Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka Bapa yang baik sorga. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, hari ini mereka Tuhan berkomitmen Tuhan Yesus untuk menyukai akan firman-Mu Tuhan Yesus. Mereka memperlengkapi kehidupannya dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka membacanya Tuhan, mereka mendengarkannya, mereka membukakan hatinya, mereka mempercayainya, mereka menerimanya dan mereka melakukannya, mereka menghidupinya di dalam nama Tuhan Yesus. Membuat tentu kehidupan mereka tidak akan pernah sama, bahkan hikmat daripada Tuhan akan bekerja, akan turun atas hidup mereka menjadi pemuda-pemudi di dalam Tuhan yang penuh hikmat. Dalam nama Yesus, membuat hidup mereka tidak akan pernah sama. Akan terjadi Tuhan Yesus perubahan, akan terjadi perbedaan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Mari pemuda-pemudi angkat kedua tanganmu. Tanda engkau mempercayai firman Tuhan, tanda engkau suka akan firman Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dan bukakan hatimu. Bapa yang di sorga, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus bagi setiap umat-Mu, bagi pemuda-pemudi ini Tuhan. Biarlah mereka merindukan Engkau, merindukan kebenaran firman-Mu lebih daripada apapun Tuhan Yesus. Mereka Bapa yang baik, menyerahkan kehidupannya Tuhan, menyerahkan kehidupannya kepada kebenaran firman-Mu, berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, mereka akan memperlengkapi kehidupannya dengan firman-Mu, tidak mengabaikannya, tidak menganggap remeh, tetapi sungguh-sungguh Tuhan Yesus, mereka mempercayainya. Oleh sebab itu mereka akan memperlengkapi kehidupannya, mereka akan kaya dengan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus biar itu jadi. Jadilah Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Syukur bagimu Tuhan. Kau bekerjalah seterusnya bagi setiap pemuda-pemudi remaja nih. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan itu bekerja terus dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan segala perjalanan setan kegelapan. Kau tipu daya setan, tipu daya dunia ini. Membuat pemuda-pemudi yang suka firman Tuhan, lepaskan mereka. Dalam nama Yesus mengabaikan firman Tuhan, menganggap remeh dengan firman Tuhan. Tinggalkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus lepaskan setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus terima kasih Bapa yang baik sorga. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati. Mari silakan duduk pemuda-pemudi. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Saudara sudah hadir. Ada yang baru pertama kali datang sepertinya. Tidak ada ya, semuanya sudah pernah datang. Puji nama Tuhan. Mari setia terus untuk mengikut Tuhan ya. Supaya kita bangun bersama-sama ibadah pemuda-pemudi remaja untuk selanjutnya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, kita dengarkan pengumuman. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita perdengarkan kembali pada hari ini. Haleluya, firman Tuhan yang melengkapi setiap kita masing-masing. Dan juga dalam 2 Timotius 3:14 tadi yang sudah kita dengar ya, bahwasanya kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita percayai. Dan juga kita selalu mengingat pengajar-pengajar kita, amin. Karena dalam kitab Filipi kita diperingatkan kembali bahwasanya kita memang diperlengkapi dalam Tuhan melalui pengajar-pengajar, gembala-gembala yang sudah ditempatkan atas kita. Haleluya, haleluya. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada Ibu Gembala kita. Haleluya. Haleluya, kita sama-sama mengucapkan syukur, amin. Oke, haleluya. Terima kasih Ibu Gembala atas firman Tuhannya. Ayo diperkatakan, haleluya. Terima kasih Ibu Gembala atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, haleluya. Minggu depan kita akan bertemu kembali di tempat ini dalam ibadah muda-mudi remaja kita. Jam 6 sore mari kita semuanya datang lebih tepat waktu lagi, amin. Haleluya, mari kita mengingatkan setiap jiwa-jiwa kita. Mari kita persiapkan seluruh jiwa-jiwa kita, baik dari wilayah timur, utara, barat, dan selatan. Agar semuanya kita mendapat berkat dari pujian penyembahan dari awal sampai semuanya selesai, amin. Dan juga kita pada besok hari ada ibadah Minggu Raya pagi di tempat ini jam 8 pagi. Mari semuanya persiapkan seluruh jiwa-jiwanya juga dalam ibadah Minggu sore jam 5 sore di tempat ini, buat setiap jiwa-jiwa kita maupun dari seluruh jemaat Tuhan yang belum beribadah agar semuanya bisa datang dalam ibadah Minggu sore. Haleluya, haleluya. Demikian buat pengumuman kita pada hari ini. Mari saya undang hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan persembahan agar mempersiapkan seluruh pelayanannya. Haleluya, ambil posisinya masing-masing. Haleluya. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu Bapak yang menguatkan setiap kami, Tuhan yang menambahkan iman kami Bapak. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang begitu luar biasa, kesempatan bagi setiap kami untuk kami bisa memberi Tuhan Yesus yang terbaik dengan ucapan syukur kami Tuhan. Biar tangan-tangan kami memberi Tuhan, memberi dengan hati yang rela, hati yang penuh dengan sukacita daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, juga kami berdoa buat segala sesuatunya menjadi sumber berkat kami Tuhan Yesus. Baik itu Tuhan Yesus melalui usaha, pekerjaan, maupun Tuhan Yesus memberi dari kedua orang tua kami. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pada hari ini Bapa ada sukacita untuk kami bisa memberi yang terbaik baik pun nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur, terpuji nama-Mu Tuhan. Mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin, haleluya. Kalau satu-satunya Tuhan penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, haleluya. Haleluya.
syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Melalui pujian kami, sama-sama kita katakan, Kaulah satu-satunya penolongku yang setia, takkan pernah tinggalkanku walau kami berjalan, walau aku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau yang setia di sisiku. Walau bumi bergoncang, walau bumi bergoncang, gunung-gunung pun beranjak, Kau selalu setia. Walau bumi bergoncang, mari semuanya bangkit berdiri. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung pun beranjak, katakan, Kau selalu setia, Kau selalu setia. Dengan yakin, Kau selalu setia. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang setia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang sorga, terpuji nama Tuhan yang sudah memberkati ibadah pemuda pun remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyanyi musik celebration sudah kami bawakan kepadamu Tuhan, menjadi persembahan harum menyenangkan Engkau Bapa. Bahkan kebenaran-Mu sudah disampaikan dan kebenaran itu menjadi milik pemuda pun remaja Tuhan Yesus. Roh Kudus memeteraikannya, bahkan mereka mengerjakannya, melakukannya Tuhan, yang mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang sorga juga untuk setiap plan-plan Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda pun remaja ini. Tentu segala sesuatu yang mereka kerjakan lakukan tidak ada yang sia-sia. Bahkan Tuhan sudah memberkati setiap pemuda-pemudi remaja dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah mengalir dalam kehidupannya. Syukur bagimu Bapa yang baik sorga. Dan kami sangat percaya Tuhan Yesus, pastilah Sabtu depan semakin luar biasa. Sebab Tuhan hadir di ibadah pemuda remaja. Bahkan semuanya akan ambil bagian untuk membangun, mengerjakan ibadah pemuda remaja ini, memberikan dampak Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapakku yang baik sorga, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan besok hari Tuhan kami akan datang beribadah lagi, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore, dengan penuh kerinduan dan tidak ada satu pun di antara umat Tuhan yang meninggalkan pertemuan ibadah, tapi semuanya semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat, di dalam nama Yesus biar itu jadi Tuhan. Dan sebentar nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada menjadi milik kami Tuhan. Kami tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa yang di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala bencana setan, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok dan manusia, pelanggaran. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Yesus kami usirkan, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat